أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, jemaah subuh Masjid Nurqas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-28 bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah. Momen seperti ini Bapak Ibu, waktu yang sangat tepat untuk evaluasi, muhasabah, evaluasi ibadah kita selama bertemu dengan Ramadan. Setelah kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat, kita memulai ibadah Ramadan kita dengan niat, dan itu pasti menjadi penentu bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh lupa, dalam sebuah hadis atau riwayat juga disebutkan innamal a'malu bi khawatihimiha, atau dalam redaksi lain innamal a'malu bil khawatim. Ada dua redaksi, bi khawatimiha atau bil khawatim. Sesungguhnya amal itu juga ditentukan oleh penghujungnya, penutupnya. Jadi tidak sekedar dilihat dari awal sampai selesai, tapi di ujungnya juga diperhatikan. Dari sini juga para ulama memberikan penjelasan bahwa dalam sebuah ibadah, di tengah ibadah itu bisa jadi kita terjangkit sesuatu yang melalaikan. Ya, mungkin 28 hari atau 27 hari, ada 1 atau 2 hari atau beberapa waktu kita lalai. Ya, seperti orang sholat, kalau kita gambarkan seperti orang sholat. Mungkin di awal sebelum takbiratul ihram niatnya sudah baik, sudah mantap ya. Namun di rakaat keberapa atau di gerakan tertentu dia terjangkit, dia fokusnya hilang dan seterusnya. Ya, kemudian di akhir kembali sadar, ya, kembali fokus, konsentrasinya kembali pulih. Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan bahwa sholatnya tidak batal, bahkan bisa jadi dikatakan sempurna karena kembali. Ya, inilah innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan juga seperti itu. Kita harus hati-hati, waspada di akhir. Jangan sampai akhirnya itu su'ul khotimah. Kita mau husnul khotimah. Kita mau menutup Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebagaimana ayat-ayat tentang risalah Ramadan, itu banyak harapan di situ, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, la'allakum tattaqun, di akhir agar kalian bisa bertakwa. Di ayat selanjutnya juga agar kita mendapatkan kebaikan, kemudian setelahnya la'allakum tashkurun, semoga menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang unik jemaah sekalian, beberapa ibadah, salah satu yang paling sering kita lakukan adalah sholat ya. Kita perhatikan sholat. Di ujung sholat ini, setelah kita salam, kita sempurna dari sholat ini, kita dianjurkan untuk berzikir, bertakbir, bertahmid, bertasbih, ya, bahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa? Sama jemaah sekalian. Tapi ada syaratnya, harus salam dulu. Ya, kalau sholat harus salam dulu. Setelah menutup salam baru membaca zikir itu. Masya Allah, subhanallah, ya, maha suci Allah, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Beliau juga Allah juga mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa. Ibnu Katsir menjelaskan ibadah puasa, sempurnakan. Ya, kita tahu pasti 29 atau 30. Ya, sempurnakan. Walitukmilul iddatah, baru setelah itu walitukabbirullah, baru bertakbir, berzikir, bertahmid dan seterusnya.
ala ma hadakum, terhadap petunjuk ini, la'allakum tashkurun. Jadi mau bersyukur harus sempurnakan ibadah. Kalau tidak sempurna, khawatir kita termasuk golongan orang yang tidak pandai bersyukur. Ya, jadi ada pertanyaan lagi. Kalau kemarin pertanyaannya, benar nggak sih kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa? Tanya pada hatinya. Kali ini bertanya lagi, layak nggak kita berlebaran? Layak nggak kita beridul fitri? Ya, sedangkan mungkin ada hal-hal yang belum kita sempurnakan. Jadi jamaah sekalian, ini Masya Allah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma puasa sebenarnya, sholat, bahkan haji kan itu. Faidha qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai haji, maka berzikirlah. Ya. Sholat juga. Kemudian puasa juga. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini harapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam rangkaian ibadah puasa kita. Selain takwa tadi, kemarin ya kita jelaskan, adalah menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat itu agar kita betul-betul tergolong orang yang pandai bersyukur. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, ya, sampai selesai tuntas, kita memohon kepada Allah agar kita digolongkan sebagai orang yang bersyukur dan layak beridul fitri, ya, layak beridul fitri. Karena rangkaiannya begitu, sempurnakan baru beridul fitri. Kalau dalam tafsir ya ada namanya mafhum mukhalafah, memahami sebaliknya. Kalau tidak sempurna ya tidak layak gitu maksudnya. Kalau sudah sempurna maka baru layak. Nah, jamaah sekalian, ini penting sekali kita tadabburi ayat ini ya. Ayat 185 ya dalam surat Al-Baqarah tentang risalah Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan warning ya, bahwa kalau mau berlebaran sempurnakan dulu puasanya. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa, baru walitukabbirullah, baru bertakbir. Dan semoga dengan sempurnanya ibadah kita itu Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.